Jadi semakin awet, semakin bersemangat. Apakah ini salah satu yang menjadi alasan Bang Ahmadi semakin bersemangat untuk melanjutkan pembangunan Kota Sungai Penuh Jilid 2 atau seperti apa nih, Bang Ahmadi? Iya, jadi begini, sebenarnya semuanya itu tergantung kepada keikhlasan. Iya. Kalau kita ikhlas dalam melaksanakan sesuatu, saya kira tidak ada hambatan. Jadi kalau saya selalu mengatakan bahwa sebagai manusia yang berpendidikan dan waras, silakan lihat apa yang terjadi di Kota Sungai Penuh saat ini dalam kepemimpinan dan masa waktu yang sangat pendek. Kita insya Allah mudah-mudahan kita sudah maksimal dan inilah yang adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Semurup, Kecamatan Ayarangan Kerinci yang kami pancarluaskan melalui frekuensi modulasi 99,0 Andalas FM Radio Nyohang Kito. Selamat malam untuk mitra Andalas dimanapun Anda berada. Selamat malam juga untuk pemirsa Bunda Putra Andalas yang sedang menyaksikan kita melalui streaming, dan juga pemirsa Andalas Channel. Untuk malam hari ini bersama saya Andi Andalas di ajang Dialog Kandidat menggali visi-misi calon wali kota Sungai Penuh, dan sudah hadir di studio Radio Andalas FM Dr. Andus Ahmadi Zubir MM, yang mana beliau merupakan calon wali kota Sungai Penuh. Ini sepertinya akan melanjutkan pembangunan Kota Sungai Penuh Jilid 2 dengan nomor urut 2. Wah, luar biasa. Langsung kita sapa nih beliau, saya manggilnya Bang aja lah, Bang Ahmadi Zubir. Apa kabar nih Bang Ahmadi? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Baik-baik saja. Seperti yang kita lihat ya. Amin. Iya, meskipun terkadang tanpa istirahat nyaris. Nah, ini perlu kita minta resepnya nanti sama beliau lewat tengah malam sampai dini hari ya. Begini, sebenarnya kita yang diperuntukkan untuk melayani masyarakat, Ya. itu kita harus siap kapan saja sebagai pimpinan daerah dan sebagai pejabat. Kita ditugaskan untuk melayani masyarakat itu 1 kali 24 jam. Wah, luar biasa ini. Tidak ada istilah bagi kita tidak punya kesempatan mau istirahat. Ya. Sepanjang kita masih memungkinkan dan masyarakat membutuhkan kita, Ya. kita tetap siap untuk melayani. Ini perlu menjadi tauladan ini bagi masyarakat Kota Sungai Penuh khususnya. Jadi semakin awet, semakin bersemangat. Apakah ini salah satu yang menjadi alasan Bang Ahmadi semakin bersemangat untuk melanjutkan pembangunan Kota Sungai Penuh Jilid 2 atau seperti apa nih Bang Ahmadi? Iya, jadi begini, sebenarnya semuanya itu tergantung kepada keikhlasan. Iya. Kalau kita ikhlas dalam melaksanakan sesuatu, saya kira tidak ada hambatan dan kita tidak merasa terbebani dalam hal ini, dan juga perasaan kita juga plong, iya kan? Tetapi apabila kita merasa ini adalah merupakan suatu beban, ya kan, dan tentunya keikhlasan kita akan menurun untuk itu, Ya. maka ini akan terbebani dengan perasaan kita dan kita tidak plong, ya kan. Ya. Jadi seakan-akan kesannya tampilan kita ini kurang happy gitu. Ya, benar. Ya, tapi keikhlasan yang tumbuh di dalam diri kita di dalam hal melayani masyarakat, itu sepertinya kita itu enjoy saja begitu. Ya. Kita lebih bahagia apabila masyarakat kita sudah bisa terbantukan. Tapi Bang Ahmadi, terkadang dengan ikhlas, dengan ya semua daya dan upaya sudah kita kerahkan untuk melayani yang namanya masyarakat, yang bagaimana kita seorang pemimpin ya. Iya, iya. Tapi masih saja ada terkadang itu umpat, kemudian hinaan, cacian. Itu Betul. seperti apa Bang Ahmadi menanggapinya? Jadi begini, saya kira kita tidak perlu merisaukan hal yang demikian. Bukan dalam artian kita tidak memikirkan dalam hal kita mengkoreksi diri. Ya. Tetapi kita tidak terlalu merisaukan itu, karena masih banyak PR-PR besar yang lebih penting yang harus kita laksanakan. Ya, ya, Jadi tidak perlu kita harus terlalu larut dengan kondisi-kondisi demikian. Ya. Kita sebagai figur publik yang seperti ini, jadi kita harus mampu dan siap ya dikritik, ya kan, dikritik oleh masyarakat kita, dan yang paling tidak enaknya itu yang merasa kita agak terganggu sedikit, itu adalah umpatan dan fitnah yang dilontarkan. Nah, ini kan sudah sesuatu pribadi, yang sudah pribadi sifatnya. Yang terbalik ya, Yang terbalik. artinya sesuatu yang sudah kita buktikan tapi katanya tidak terbukti. Nah, tidak terbukti. Itu kan sama dengan fitnah Bang Ahmadi ya. Ini yang kadang-kadang. Jadi kalau saya selalu mengatakan bahwa sebagai manusia yang berpendidikan dan waras, silakan lihat apa yang terjadi di Kota Sungai Penuh saat ini dalam kepemimpinan dan
masa waktu yang sangat pendek. Kita insya Allah mudah-mudahan kita sudah maksimal dan inilah yang adanya. Belum lagi ujian, bukan Kota Sungai Penuh saja diuji 2 tahun belakangan ini dengan adanya kondisinya COVID. kita begini ya. Ini harus dipahami. Begitu kita dilantik menjadi wali kota Sungai Penuh, wali kota Sungai, maksud kami, Kota Sungai Penuh ini ditimpa 2 kali musibah. Yang pertama musibah nasional, termasuk internasional, itu adalah COVID-19. Ya kan, kita ditimpa musibah COVID-19. Kemudian banjir. Kemudian kita ditimpa oleh banjir. Tapi alhamdulillah, walaupun dengan musibah yang 2 kali seperti itu, Sungai Penuh bisa bangkit loh. Sungai Penuh tidak tertinggal. Sungai Penuh terus melejit, bahkan kita termasuk yang tercepat pulih Dengan keterbatasan anggaran. Bang Ahmadi. Betul. Tanpa adanya berpikir keras tanpa adanya kerja ikhlas, mustahil itu bisa kita lakukan ya Bang Ahmadi ya. Ya tentunya kita itu harus mengerahkan semua energi yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki ini untuk mengejar ketertinggalan dan keterpurukan kita dalam hal masalah musibah tersebut. Contohnya begini, Anda bisa pikirkan dalam musibah banjir Kota Sungai Penuh, saya kira semuanya tahu kalau dalam stok beras untuk stok bantuan beras untuk penanganan musibah di Kota Sungai Penuh, bencana alam di kota itu hanya 5 ton. 5 ton. Alhamdulillah kita bisa mendistribusikan beras dengan segala cara kita untuk memperoleh sampai 75 ton. 75 ton beras itu bukan yang sedikit ukurannya, itu 75 ton. Alhamdulillah. Jadi berdasarkan itu makanya masyarakat kita tidak terlalu terasa dengan dampak banjir tersebut. Begitu. Baik, ini Bang Ahmadi, dan kemudian juga barangkali ada motivasi lain ini Bang Ahmadi selain daripada kerja ikhlas kita selaku pemimpin di Kota Sungai Penuh. Ada hal-hal lain lagi yang memotivasi Bang Ahmadi untuk jadi pemimpin. Jadi begini, saya memang orangnya, mohon maaf ya, sudah terbiasa kerja keras. Silakan Anda lihat rekam jejak saya dari awal saya berkiprah di tengah-tengah masyarakat sampai saat ini. Saya selalu bekerja demi untuk melayani masyarakat, itu mulai pagi 7.30 sampai malam. Saat saya menjadi pegawai negeri, itu sejak kapan itu? Sejak saya mulai bekerja. Tamat kuliah, saya selalu ganda. Pertama sebagai ASN, saya laksanakan. Saya tidak pernah. Saya merupakan salah satu ASN yang tidak pernah bermasalah. Saya tidak pernah bermasalah, saya tidak pernah dipanggil, saya tidak pernah melanggar aturan. Dalam hal pelaksanaan saya sebagai ASN, alhamdulillah, sebagai ASN saya sampai di puncak. Saya sampai di puncak dan saya pun juga minta pensiun dini. Karena untuk apa lagi saya lanjutkan? Semuanya sudah top sampai di situ. Dan juga di samping itu saya melaksanakan tugas saya sebagai akademisi, sebagai birokrat dan sebagai akademisi. Ini saya lakukan sejalan sebagai akademisi di salah satu fakultas di salah satu perguruan tinggi yang ada di Sungai Penuh ini. Jadi dalam hal itu di sela-sela saya sebagai ASN, waktu istirahat saya sebagai ASN saya manfaatkan untuk melaksanakan tugas sebagai akademisi. Alhamdulillah dari mulai saya melaksanakan kegiatan sebagai akademisi, alhamdulillah saya menjadi pimpinan perguruan tinggi 20 tahun lebih. 20 tahun lebih saya menjadi pimpinan. Dan untuk memperjuangkan mulai berdirinya dalam kondisi STKIP Muhammadiyah itu dalam keadaan down, jauh di bawah. Alhamdulillah kita bangun dan kita bangkit sampai sekarang ini. Anda bisa lihat. Alumni kita sudah ribuan dan bahkan lebih dari 10.000 alumni kita yang ada yang tersebar di seluruh wilayah ini. Baik. Dan kemudian Bang Ahmadi, ini pencapaian yang sangat luar biasa tentunya. Kalau kita melihat bagaimana, kalau bahasa sekarang ini track record ya Bang Ahmadi, seorang anak petani yang kemudian mencapai puncak karirnya sebagai wali kota ini. Tentu ini sangat menarik untuk diulas, diceritakan walaupun secara singkat Bang Ahmadi. Setidak-tidaknya ini bisa menjadi motivasi bagi yang lain. Bagaimana nih ceritanya Bang Ahmadi? Sebenarnya kalau kita kembali dengan biografi dan sejarah, anak perladangan Bedeng 12 saya ini adalah salah satu daripada sarjana produksi dari Bedeng 12.
Saya sarjana pertama dari Bedeng 12. Anak ladang ya. Anak ladang pertama di Bedeng 12. Saya ikut dengan keluarga saya, dengan bapak saya itu nebang hutan. Wah. Saya ikut nebang hutan. Kalau sekarang kan enak, ya kan, kalau tebang hutan dengan sinso. Kalau kami dulu dengan kapak atau beliung istilah kita. Ya, kapak atau beliung. Dan itu saya lakukan dan saya lakoni itu dari dulu. Jadi dalam kondisi yang seperti itu, karena dalam kondisi ekonomi yang sangat mengkhawatirkan kami, keluarga kami dulu, saya kan nyaris tidak bisa kuliah sebenarnya. Jadi Bang Ahmadi bukan dari keluarga yang berada? Bukan. Kami 6 kakak adik dan saya yang tertua. Jadi 5 adik saya perempuan semua. Saya harus bertanggung jawab terhadap adik-adik saya. Alhamdulillah dengan adanya saya sarjana, adik-adik saya bisa mensarjanakan adik-adik saya. Jadi dengan kondisi yang demikian itu, saya tidak ingin adanya orang lain ya yang merasa kesulitan di dalam pendidikan ya. Mendapatkan pendidikan yang layak. Karena Bang Ahmadi sudah melewati itu. Karena saya sudah melewati itu. Kalau saya ceritakan secara detail sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan sekali, ya kan. Jadi dengan kondisi yang serba kekurangan itu, saya mencoba untuk tegar dan tetap bersemangat bisa menjadi sarjana. Begitu saya menjadi sarjana, saya tidak ingin, karena walaupun bagaimana kita kan juga pernah berurusan dan segala macam, namanya juga kita hidup bersosialisasi dengan masyarakat di tengah-tengah keluarga kita. Bagaimana keluarga kita dan masyarakat memandang kita yang dalam kondisi yang tidak serba minim. Dan oleh sebab itu saya tidak mau seperti itu. Saya tahu bagaimana perasaan daripada masyarakat kita yang kekurangan, ya kan. Kalau lebih kita pandang dia dengan sebelah mata, dia lebih sakit daripada itu. Jadi justru itu, dengan demikian saya persembahkan diri saya begitu saya jadi sarjana untuk masyarakat. Anda silakan tanya siapapun juga, permohonannya minta bantu dengan saya dalam kondisi aturan tanda petik tidak menyalahi aturan, insya Allah mudah-mudahan saya tetap akan bantu. Dan mungkin itu juga yang menjadi salah satu ketika Bang Ahmadi sebagai wali kota Sungai Penuh berupaya untuk bagaimana mencetak 2 orang sarjana satu rumah. Iya. Jadi begini. Karena berangkat dari pengalaman tersebut, Bang Ahmadi. Karena berangkat dari pengalaman saya tidak ingin keluarga masyarakat khususnya yang ada di kota Sungai Penuh ini kesulitan seperti saya dulu. Cukup seperti Bang Ahmadi keluarga kami dulu sangat kesulitan. Anda bisa bayangkan. Pada saat saya kuliah dulu, mau kirim surat dengan orang tua minta uang untuk uang kuliah, itu air mata bercucur. Maaf. Terlalu sering bahwa tinta itu kembar di kertas. Karena air mata. Karena ini baru minta. Mau minta. Yang kita pikirkan apa? Dari mana orang tua saya dapat uang nantinya? Apa yang harus dilakukan oleh orang tua saya untuk memenuhi kebutuhan saya? Nah, akhirnya karena ini harus betul-betul harus kita lakukan dan harus diminta karena tidak ada jalan lain lagi. Akhirnya orang tua mengirim. Waktu terima uang air mata meleleh. Apa yang kita pikirkan? Dari mana orang tua saya dapatkan uang ini? Apakah naik tangga turun tangga pinjam rumah rumah itu? Terbayang oleh saya akan naik tangga, naik ke rumah orang, pinjam uang, seakan-akan perasaan saya ya. Enak kalau ditolak dengan baik. Kadang caci maki dan umpatan yang diterima oleh orang tua. Itu yang menyedihkan bagi saya. Jadi justru itu saya tidak ingin keluarga daripada masyarakat kota Sungai Penuh yang terkendala melanjutkan pendidikan anaknya sampai ke perguruan tinggi sama dengan saya. Justru itu apa yang bisa kita lakukan. Makanya kami tetap memprogramkan, mulai dari awal saya programkan 1 rumah 1 sarjana, 1 rumah 1 sarjana. Dan ini berjalan mulai tahun 2022. 2022 sudah mulai kita rekrut, 2023 sudah, dan ini 2024 sedang direkrut lagi untuk masa 2025. Dan ini harus terus saya laksanakan ini. Kenapa demikian? Karena saya harus punya target di tahun 2030 nanti tidak ada lagi generasi yang ada di kota Sungai Penuh ini yang tidak sarjana. Itu yang saya inginkan. Ini luar biasa. Saya tidak ingin. Kenapa demikian? Karena memang untuk mensejahterakan masyarakat kita, ya kan, sumber daya yang
bisa kita manfaatkan itu adalah sumber daya manusia. Iya, betul. Kenapa demikian? Karena kita tidak memiliki sumber daya alam yang cukup untuk mensejahterakan masyarakat kita. Anda bisa bayangkan, Sungai Penuh 59,2% Taman Nasional Kerinci Sebelat. Ini nggak bisa disentuh, tidak bisa disentuh, tidak bisa digarap, iya kan? Yang bisa disentuh itu hanya 40,8%, termasuk pemukiman, termasuk jalan, termasuk sungai, dan persawahan dan peradangan masyarakat. 40%. Kalau dari 40,8% ini, dengan kondisi penduduk masyarakat Kota Sungai Penuh yang ada sekarang ini, itu diperkirakan 1 hektar itu ditempati oleh 10 orang. Anda bisa bayangkan apa yang terjadi. 1 hektar ditempati oleh 10 orang. Wah, itu tentu sangat sempit sekali. Sempit sekali kan? Sempit sekali. Nah, apalagi ini kita harapkan untuk mensejahterakan masyarakat kita tidak akan mungkin. Makanya kita dorong kreativitas mereka, kita tempat SDM mereka. Saya bisa katakan bahwa khusus untuk di Sungai Penuh hampir tidak ada orang yang punya lahan di Kota Sungai Penuh lebih 1 hektar. Tidak ada yang punya lahan lebih daripada 1 hektar. Nah, jadi oleh sebab itu yang memungkinkan bisa untuk mensejahterakan masyarakat. Mohon maaf ya, saya juga berdasarkan dari pengalaman saya sebagai anak dari orang tua saya, dengan adanya kita memberikan pendidikan yang cukup, bekal pendidikan kepada dia, alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan kami sekeluarga kami tidak peduli lagi dengan harta warisan, tidak perlu, kami tidak pernah ribut tentang masalah harta warisan. Kenapa? Kami kakak adik sudah bisa mencari dengan cara lain, dengan bekal pendidikan yang diberikan, yang berasal dari orang tua saya. Jadi oleh sebab itu yang memungkinkan bisa kita tingkatkan itu adalah sumber daya manusianya. Jadi ini penting masalah sumber daya manusia yang harus kita tingkatkan. Kalau saya mengistilahkan, mohon maaf, kalau kita untuk sejahtera dari harta warisan, katakanlah sawah. Kalau sawah itu kan istilah kita ada pematangnya, iya kan? Kalau ladang itu kan ada batas jeluangnya, kata kita kan begitu ya. Tapi kalau ini yang kita isi, tidak ada batasnya. Kita garap ini tidak ada batasnya. Sekemampuan kita silakan garap. Mau seberapapun juga kita garap, tidak ada batasnya. Tergantung kepada kemampuan kita untuk menggarap ini. Jadi oleh sebab itu saya berkesimpulan untuk mensejahterakan masyarakat Kota Sungai Penuh ini tidak lebih daripada kita harus meningkatkan sumber daya manusia yang handal, dalam artian dia bisa nantinya menjadi bekal dia untuk bersaing di era apapun juga nantinya. Saya kira begitu. Iya, ini saya sepakat di Bang Ahmadi ya. Siap. Artinya penempaan SDM yang utama, karena SDM adalah benda mati yang dikelola oleh SDM. Ya. Dan kemudian ini sangat terkait sekali dengan jargon Bang Ahmadi, Sungai Penuh berkah. Ya. Nah, barangkali bisa diulas kembali ini. Begini, sebenarnya keberkahan itu tergantung kepada keikhlasan, ya kan? Makanya kita membangun, saya pribadi melaksanakan tugas sebagai wali kota selama hampir lebih kurang 3 tahun. Itu dari situ saya berpikir bahwa dengan keikhlasan itu akan menimbulkan berkah. Kenapa demikian? Karena tidak ada satu persoalan pun yang tidak bisa kita atasi tanpa keseriusan. Seperti adanya kompetisi MTQ tingkat provinsi kemarin, Bang Ahmadi. Ini betul, sangat luar biasa nih, Bang Ahmadi. Nah itulah. Jadi termasuk hal ini itu menjadi simbol logo kita, Kota Sungai Penuh Berkah. Artinya bertakwa, ya kan, kreatif dan inovatif, harmonis, ya kan. Nah ini jadi keharmonisan terakhir. Jadi sebenarnya ini intinya kita melanjutkan program-program yang sudah kita programkan sebelum ini. Karena saya punya target, banyak hal yang kita punya target. Contohnya di bidang keagamaan, pendidikan di bidang keagamaan. Dari peringkat 5 bagaimana peringkat 1? Iya,
Jadi dari bidang keagamaan, Anda bisa bayangkan. Ya. Mungkin mohon maaf, Ya. Kota Sungai Penuh dulu tidak pernah terpikirkan apa itu rumah tafis. Ya. Tidak pernah terpikirkan. Ya. Jadi kalau dibilang rumah tafis bingung, ya kan? Tempat pengajian ya. Bang Tempat Ahmadi. pengajian. Nah sekarang ini masyarakat Kota Sungai Penuh sudah tahu semua apa itu rumah tafis. Ya. Ya. Apa itu rumah tafis, mereka sudah tahu semua. Ya kan begitu. Iya. Kenapa? Karena program kita satu wilayah satu rumah tafis. Dengan kondisi kita satu wilayah satu rumah tafis yang kondisi sekarang ini, Iya. sehingga berjamurlah rumah-rumah tafis. Bahkan satu desa ada yang punya rumah tafis. Oh, Banyak hal. Masya Allah. Yang beberapa desa punya rumah tafis dan ini sekarang ini jalan. Iya. Sekarang jalan. Nah memang karena kita dalam kondisi yang seperti Ya. ini, dalam hal pelaksanaan rumah tafis kita sangat kekurangan daripada guru-guru tafis, itu betul. Ya. Kenapa ini harus kita laksanakan? Saya ingin bahwa para generasi-generasi yang ada di Kota Sungai Penuh ke depannya ini, Ya. itu adalah menjadi generasi yang berkarakter. Ya. Yang kita inginkan mereka itu berkarakter Islami. Nah, kalau mereka sudah berkarakter, ini timbul sportivitas dalam Ya. diri mereka. Ya. Kalau mereka menilai, mengevaluasi sesuatu itu dengan akal dan dengan akal dan pikirannya, bukan melalui perasaan. Iya. Kalau orang berkarakter, Anda bisa bayangkan bagaimana seseorang itu berkarakter. Iya, iya benar. Tidak mudah goyah. Tidak mudah gaya. Iya. Dia bisa menghormati, menghargai Iya. orang, Iya. iya kan? Iya. Dan bisa menilai dan melihat kondisi yang ada sesuai dengan apa adanya. Iya, 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 iya. Apalagi dengan media sosial. Bukan karena yang sekarang ada ini. apanya ya, Bang Bukan Ahmadi. karena ada apanya. Jadi apalagi dengan era Ya. digitalisasi saat ini, Anda bisa lihat itu, Iya. ya kan? Iya. Carut marut Iya, benar. di media sosial, kondisinya saat itu. Seharusnya kita tadi namanya harmonis, Bang Nah. Ahmadi ya. Kita kembali kita tinjau Iya kan, apalagi Kerinci Bang Ahmadi, Iya. satu etnis. yang melaksanakan carut marut Iya. begitu. Iya. Kok berani seperti itu? Iya. Kembali kita melihat, tinjau Iya. bahwa siapa orangnya. Iya. Anda bisa melihat, oh si A. Ya. Anda lihat sendirilah bagaimana karakter. Baik, yang ini bersangkutan. sekarang begini Bang Ahmadi. Bang Ahmadi sekarang ini boleh dikatakan cuti ya, Iya, sementara iya, iya. jadi wali kota Sungai Iya, Penuh. iya. Artinya kembali menjadi calon. Siap. Nah, menjadi calon itu kan ada tim. Bagaimana Bang Ahmadi memastikan tim-tim Bang Ahmadi untuk bersikap santun dan tidak carut marut ini Bang Ahmadi? Iya, jadi begini, dalam kondisi yang carut marut di media sosial di era digitalisasi ini, sebenarnya saya tetap kita tetap pada pendirian kita, dalam artian kita tidak terlalu menanggapi kondisi-kondisi yang demikian, bukan tidak kita pikirkan. Ya. Hal-hal yang positif, kritikan-kritikan yang positif Ya. tetap kita inikan, tetap menjadi bahan referensi bagi kita. Apa Dan- hal yang secara tidak langsung bagaimana Bang Ahmadi menyampaikan kepada Ya. tim agar tetap berpolitik secara etika dan santun? Saya selalu menyampaikan setiap pertemuan dengan tim-tim kita, Ya. saya sampaikan, mereka kan ada yang panas emosi Ya. dengan postingan-postingan di Facebook, ya, Ya. di Instagram, Ya. berbagai macam carut marut dan caci Ya. maki terhadap pribadi saya. Mereka paling banyak emosi. Lalu saya senyumin saja. Ya, dan tukang Ya. kompor serta Iya, tukang saya goreng. katakan sudah, ya, tidak usah ditanggapi. Kita Ya. tetaplah kita berjuang, Oh. jangan dibalas, Ya. jangan dibalas, biar sajalah. Masyarakat pun juga pintar kok, masyarakat pun juga jeli, Dan Ya. mereka bisa menilai. mereka bisa menilai. Nah, kondisi sekarang ini, Anda lihat, Ya. waktu kampanye Ya. itu dijadikan menjadi ajang untuk tempat mencaci maki. Ya. Waduh. Terutama saya pribadi, dicaci maki di atas pentas Ya. dengan kampanye seperti ini, begini, begitu, begini, begitu. Jadi saya senyum aja. Ya. Ya. Kok begitu ya? Saya bilang. Ya. Sebenarnya pentas kampanye itu adalah tempat kita menyampaikan visi dan misi kita, bukan untuk mencaci maki orang, tetapi malah ada beberapa yang ajang itu dimanfaatkan untuk mencaci maki. Saya selalu menyampaikan kepada tim-tim saya,
kita di dalam berjuang ini bersikaplah santun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya masyarakat Kota Sungai Penuh itu tidak sejelek seperti yang ada saat ini. Pastilah mereka santun, pastilah mereka menilai bagaimana apa yang terjadi yang sebenarnya. Kalaupun ada segelintir orang yang tidak santun, jangan kita terbawa-bawa untuk tidak santun, Bang Ahmadi ya. Terlalu bodoh kalau kita tergiring dengan arus yang demikian itu. Terlalu bodoh kita. Kalau ibarat orang adat mengatakan ini Bang Ahmadi ya, mohon maaf, awak gedang belaku kecil jadinya. Ya Bang Ahmadi ya. Awak gedang belaku kecil, dan satu lagi tambahannya itu apa namanya itu, tidak tahu gedang dihi. Tidak tahu gedang dihi. Tidak tahu gedang dihi. Jadi, apalagi model Bang Ahmadi, tidak tahu tuah dihi jadinya nanti itu. Kalau terbawa. Kalau saya terbawa arus, kok bodoh amat. Ya kan, masa saya level saya serendah itu harus mengikuti arus yang begitu? Enggak lah. Ya kan, masyarakat pun juga udah pintar untuk menilai apa sesungguhnya yang terjadi. Baik. Sama dengan hal begini, mohon maaf. Mereka katakan bahwa selama Ahmadi Zubir menjadi wali kota tidak ada perubahan sedikit pun. Ini kan orang buta, orang tuli nih. Jadi apa saja kerja Bang Ahmadi? Iya kan begitu ya. Anda lihat, mohon maaf saya sampaikan, ya kan, dengan kasat mata yang kecil sajalah, ya kan, saya katakan dengan Anda, dulu di samping para wisata di depan Gedung Nasional itu padang lalang, betul kan? Sekarang sudah jadi taman wisata sekarang ini. Alun-alunnya Kota Sungai Penuh ya? Iya kan begitu. Itu bukan di Bandung saja ada alun-alun ya? Itu dalam kondisi 40% untuk Anda ketahui, kondisi 40%. Nah, sekarang 100% ya? Sekarang ini sedang dikerjakan, Anda lihat sekarang ini ada pagar, sedang dikerjakan dengan kondisi 60%. Nanti di bulan November, Desember nanti ini akan selesai 100%. Anda akan takjub melihat bagaimana kondisi itu desain kita. Nah ini dia Bang Ahmadi, artinya kalau kita melihat wajah Kota Sungai Penuh saat ini, tentu secara tidak langsung perbaikannya dibandingkan yang telah lalu harus kita akui. Nah tapi bagaimana untuk wajah Kota Sungai Penuh 2024-2030 ini, mungkin bisa digambarkan ini Bang Ahmadi? Iya, jadi memang kita harus mengakui bahwa Kota Sungai Penuh itu dengan segala keterbatasan APBD terkecil di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi. Jadi tentunya dalam hal pembangunan itu kita harus bertahap, dan dalam hal ini tentu kita melihat tingkat urgensinya, mana yang lebih dan kita dahulukan. Jadi untuk itu Anda bisa lihat dengan kondisi yang ada sekarang ini, itu kita melihat itu kebutuhan daripada orang banyak. Mereka butuh tempat untuk beristirahat, bersantai, dan itu kekurangan daripada kita di Kota Sungai Penuh dan termasuk Kerinci ini. Jadi bahkan oleh sebab itu dengan adanya kita membentuk cara-cara begitu, ya kan, alhamdulillah mereka akan berdatangan ke Kota Sungai Penuh dan sekaligus dalam hal ini untuk meningkatkan perputaran uang di Kota Sungai Penuh. Dan lebih dari itu tentunya kita secara beransur-ansur bertahap. Sebagaimana yang saya katakan bahwa 2 kali musibah yang menimpa Kota Sungai Penuh itu cukup banyak menyedot dana, ya kan. Nah di sela-sela itulah kita memanfaatkan dana yang ada untuk membangun dan memperindah Kota Sungai Penuh ini. Saya bertekad bahwa Kota Sungai Penuh di tahun 2030 ini betul-betul menjadi kota yang punya wajah yang betul-betul indah. Ini target saya. 2030 clear semua. Masalah memperindah kota, menata kota, selesai semua. Memang dengan kondisi Kota Sungai Penuh, pemerintah Kota Sungai Penuh, tentunya saya harus berusaha mendatangkan dana-dana dari pusat untuk membangun Kota Sungai Penuh. Tidak terpaku pada APBD saja, Bang Kalau Ahmadi, kita terpaku pada APBD tidak akan tercapai. Ini benar, tidak akan tercapai. Contohnya begini, dalam hal membangun pasar beringin dengan dana yang puluhan miliar, dan itu tidak akan mungkin. Kalau kita menggunakan dana APBD Kota Sungai Penuh, berarti 2 tahun Kota Sungai Penuh tidak membangun yang lain. Berarti khusus untuk pasar beringin yang kita bangun 2 tahun. Jadi itu kan tidak mungkin. Jadi justru itu kita bagaimana caranya kita itu meraih dan mengambil dana pusat untuk bisa masuk ke Kota Sungai Penuh. Alhamdulillah, insya Allah semuanya itu sudah disetujui dan tinggal lagi masalah pelaksanaan. Tentu dalam proses pelaksanaan itu kadang-kadang masyarakat kita ini kan tidak ngerti, ya kan, dalam memanfaatkan dan menggunakan
anggaran daerah, anggaran pusat negara ini itu butuh proses, ya kan, butuh proses. Tidak bisa sekali tepuk, Nggak sekali bisa. Sama halnya dengan masalah banjir. Kita usulkan normalisasi sungai tahun ini, iya kan? Itu kan tidak mungkin bisa terlaksana pada tahun ini. Alhamdulillah untuk tahun 2025 ini kan sudah dijanjikan dan sudah clear. Dan bahkan rapnya itu sudah, DID-nya sudah selesai. Jadi tidak ada masalah lagi untuk persoalan banjir. Untuk masalah baru banjir. saja saya akan menanyakan. Kita tinggal menunggu. Saya kira begitu. Jadi target kita ke depan ini, kota Sungai Penuh yang kondisi yang sekarang ini itu harus betul-betul kita perindah. Dan masyarakat betul-betul harus sejahtera. Dan masalah pendidikan, kualitas pendidikan dan kualitas manusia yang ada di kota Sungai Penuh di 2030 saya jamin betul-betul masyarakat dan kualitas pendidikan yang bisa bersaing di era apapun juga nanti. Baik, dan kemudian nih Bang Ahmadi, tentang perhatian Bang Ahmadi barangkali ke depan mengenai kearifan lokal yang ada di kota Sungai Penuh, adat, budaya, kearifan lokal lah kita katakan. Betul. Kami yakin dan percaya Bang Ahmadi punya pemikiran terhadap itu. Tapi seperti apa nih Bang Ahmadi? Ya, jadi kita dalam hal kearifan lokal, terutama sekali yang harus kita lakukan, pertama di bidang perdagangan dan jasa, ini betul-betul harus kita lakukan bagaimana kemampuan daripada kota Sungai Penuh, masyarakat kota Sungai Penuh ini untuk menampilkan karya-karya mereka yang berdasarkan ini adalah milik daripada kota Sungai Penuh. Dan ini harus kita capai, ya kan? Sepertinya begini, bahwa di dalam hal pelaksanaan peningkatan perekonomian masyarakat, ya kan? Dan kita dalam hal ini harus betul-betul menciptakan suasana yang aman dan damai di kota Sungai Penuh, sehingga orang akan berdatangan ke kota Sungai Penuh. Kita harus menciptakan itu. Kita ini kan terkenal masyarakat bukan masyarakat yang arogan, dan ini sudah diketahui oleh orang. Masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat budayanya sangat tinggi sekali. Kita saling harga dan menghargai, dan ini harus kita tingkatkan, harus kita jaga, dan ini betul-betul harus kita lakukan demikian. Dan termasuk yang lain-lainnya, apapun juga yang kita lakukan, kita lebih berlandaskan kearifan lokal yang ada di kota Sungai Penuh ini. Selain perdagangan, masyarakat yang berwirausaha Bang Ahmadi, tentu ada juga yang masyarakat yang pertanian. Nah, sekilas itu seperti apa nanti? Iya, Anda bisa melihat memang kami di kota Sungai Penuh ini tidak memiliki lahan yang luas, ya, sebagaimana kabupaten kota lain. Jadi justru itu kami memperdayakan apa adanya, dan alhamdulillah dengan bantuan-bantuan yang kita berikan dari pemerintah kota Sungai Penuh, baik itu yang bersumber dari APBD kota Sungai Penuh, bersumber dari APBD Provinsi Jambi, dan bersumber dari APBD maksud kami anggaran dari pusat, dan itu terus kita galakkan dalam membantu pelaksanaan daripada kegiatan-kegiatan para petani yang ada di kota Sungai Penuh ini. Mungkin saya dalam hal ini tidak terlalu detail bisa menghitung jumlahnya. Saya bisa pastikan kalau persoalan masalah bantuan yang kita berikan khusus untuk para kelompok tani yang ada di kota Sungai Penuh ini, saya kira itu sudah sangat banyak sekali. Kenapa? Kita menunjang pelaksanaan daripada petani untuk memudahkan mereka di dalam mengolah lahan. Jadi hampir semua kelompok tani itu sudah kita sumbangkan dengan berbagai mesin-mesin yang modern sekarang ini untuk mengolah lahan mereka, untuk memudahkan mereka di dalam pengolahannya. Dan ditambah lagi dengan bantuan-bantuan bibit. Dan untuk diketahui bahwa memang kemampuan daripada APBD Kota Sungai Penuh sangat terbatas, dan alhamdulillah dengan kita menjemput dana provinsi, dana dari pusat, sangatlah banyak bantuan-bantuan berupa eskavator, berupa pompa air dan sebagainya macam. Dan ini sudah ada stok pompa air yang untuk mengatasi masalah banjir atau pada saat kemarau panjang nanti. Kita sudah punya, sekarang ini ada 52 pompa air yang sudah, padahal sebelum ini
pada bulan pada bulan Juli kemarin itu barusan sudah kita berikan beberapa mesin-mesin alat-alat pertanian yang kita berikan kepada masyarakat kita yang membutuhkan, dan sekarang sudah sampai lagi itu dana dari pusat yang sudah berhasil kita komunikasikan, dan ini sudah ada 64 pompa air sekarang ini sudah, dan akan didistribusikan kepada masyarakat. Baik, Bang Amadi, ini sepertinya semakin mengerucut karena formasi waktu juga, Bang Amadi, ya. Siap. Tetapi saya mohon maaf juga terlebih dahulu, artinya begini, Bang Amadi, sekilas kami melihat ya antara Bang Amadi dengan Antos itu harmonis ya, tetapi pada akhirnya berseberangan. Apakah hal yang biasa dalam politik atau seperti apa nih, Bang Amadi? Ya. Sebenarnya kalau saya pribadi berpolitik itu tetap santun, dan saya orangnya yang memiliki komitmen yang tinggi, dan saya tetap bisa menjaga marwah dan harga diri saya. Jangan sampai saya itu melenceng dari semua perjanjian yang pernah saya sampaikan kepada orang lain. Jadi sehubungan dengan hal yang demikian, sebenarnya di antara kami tidak ada perselisihan di antara kami. Hanya mungkin beliau ingin lebih berkembang, ya kan, ingin lebih berkembang. Tentunya kita sebagai katakanlah wali kota Sungai Penuh dan beliau sebagai wakil wali kota Sungai Penuh, tentu kita mempersilahkan beliau seperti itu. Dan tidak ada pertengkaran, perselisihan yang terjadi, tidak ada. Dan kemudian Bang Amadi, dan pada akhirnya Bang Amadi memilih Ferry Satria, itu tentu kami yakin dan percaya juga sudah melalui hemat cermat Bang Amadi. Tapi kalau boleh tahu secara lebih terbuka, apa nih yang menjadi salah satu alasan Bang Amadi pilih Ferry Satria? Jadi begini, pertama, Pak Ferry Satria itu adalah alternatif setelah saudara saya Alfia Sentoni menyatakan sikap untuk maju. Jadi begitu beliau menyatakan sikap untuk maju di Pilwako ini sebagai wali kota, tentu saya itu kan tidak berdiam diri. Tentu saya mencari alternatif pengganti beliau. Dan alhamdulillah secara cermat saya memikirkan bahwa pertama yang perlu saya pikirkan itu adalah kapan lagi kita harus berterima kasih kepada Bapak Fauzi Sein yang telah mendirikan kota dengan segala pengorbanan beliau. Beliau sudah berkorban, ya kan, berupa pikiran, moral, materi yang beliau ini, bahkan termasuk jiwa raga beliau itu pun juga sudah beliau persembahkan untuk mendirikan kota Sungai Penuh ini. Saya kira ini tidak perlu saya uraikan, dan semua masyarakat kota Sungai Penuh itu semuanya tahu. Tapi itu salah satu wujud saat ini kita menikmati adanya kota Sungai Penuh, lalu kita lupa dengan sejarah berdirinya kota Sungai Penuh. Jadi oleh sebab itu saya mencoba. Itu alasan pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa Pak Ferry Satria yang selama ini paling banyak mengkritik saya. Ferry Satria paling banyak mengkritik saya tentang masalah kondisi daripada kondisi masalah masyarakat yang ada di kota Sungai Penuh, terutama masalah yang berdagang atau yang melaksanakan aktivitas sehari-hari di kota Sungai Penuh. Jadi beliau sangat banyak mengkritik saya. Saya juga heran ini. Termasuk UMKM kan. Dan itu saya terima dengan lapang dada. Kritikan yang demikian itu bukan menjadi dendam, marah, bukan. Tapi tetap ditampung. Tetap kita tampung dan kita sadari. Dan saya berpikir dengan pengalaman beliau yang sudah 2 periode menjadi anggota DPRD, dan beliau selalu membela daripada masyarakat kelas bawah, mohon maaf tanda petik masyarakat kelas bawah, dan saya kira beliau ini bagus, saya anggap jadi teman, ya kan? Bisa menuangkan banyak ide ya. Jadi apa yang tidak terpikirkan oleh saya, beliau bisa beliau mengingatkan saya agar ini bisa harus terlaksana. Ya kan? Padahal paling keras beliau paling itu mengkritik saya. Coba Anda bayangkan. Beliau ada namanya itu, saya lupa namanya itu ya. Beliau wawancara, membuat satu event wawancara itu khusus untuk mengkritik saya sebenarnya, ya kan? Beliau buka podcast ya. Itu khusus mengkritik saya. Saya ikuti, ya kan, sepanjang
itu benar adanya, saya senyum, ya ini betul nih, ini bagus. Yang namanya manusia, tentunya Namanya kita manusia. tidak lepas dari silap ya. Pak. Iya, Yang wah, ini itu benar. ada yang mengingatkan. Iya, ini benar nih. Sama halnya di beliau mengatakan bahwa secara langsung mengatakan masalah parkir di kota Sungai Penuh. Iya kan? Wah, berarti di lapangan terjadi seperti ini. Nah, bagus tuh kan? Bagus. Beliau mengatakan, wah, parkir di Sungai Penuh ini agak tinggi. Berarti pelaku-pelaku kita yang ada di lapangan yang masalah parkir ini sudah sewenang-wenang. Makanya saya harus berhak menegur. Kadang-kadang itu kan kita kalau tidak diingatkan seperti itu kadang-kadang lupa juga karena banyak pekerjaan. Saya bersyukur beliau mengkritik seperti itu, bersyukur dan berterima kasih saya. Justru itulah makanya saya udah, ini Pak Ferry ini bagus nih, bilang kan, untuk membela rakyat-rakyat kecil, dan beliau ini jeli juga. Karena begini, pada saat almarhum Fauzi Sein menjadi bupati dulu, Pak Ferry Satria ini kan sudah dewasa juga waktu itu kan. Saya kira sudah dewasa waktu itu beliau, Pak Ferry Satria itu. Beliau sudah berumur di atas 30 tahun waktu itu. Berarti beliau sudah melihat dan pernah melihat bahwa orang tua beliau, sepak terjang orang tua beliau melayani dan mengurus masyarakat. Nah, ini salah satu bekal bagi beliau. Jadi makanya saya tidak mau sembarangan. Ada jejak yang diikuti ya, Bang Ahmadi ya. Jejak kepemimpinan ayah beliau. Jadi ayah beliau. Jadi dengan adanya beliau mengkritik saya, dengan pengalaman beliau dari anggota DPR dan juga pengamatan beliau mungkin selama orang tua beliau menjadi bupati Kerinci waktu itu, saya kira ini sudah cukup bekal untuk pendamping saya. Makanya beliau saya tawarkan jadi pendamping. Alhamdulillah beliau bersedia untuk mendampingi saya. Ini kita syukuri. Jadi bukan asal-asalan, iya kan? Pindah dari sini, pindah ke situ, cari pendamping, tidak. Ada alasan yang secara tidak langsung sudah dibeberkan tadi Bang Ahmadi ya. Baik, ini Bang Ahmadi, karena mengingat waktu kita, dipersilakan untuk closing statementnya Bang Ahmadi. Barangkali ada hal-hal yang sekiranya dari tadi yang belum disampaikan, monggo disampaikan. Jadi sehubungan dengan masalah pembangunan yang ada di Kota Sungai Penuh yang harus berkelanjutan, saya diberi kesempatan untuk membangun Kota Sungai Penuh, terutama sekali dalam menggunakan APBD Kota Sungai Penuh itu 2 tahun, tahun 2023 dan tahun 2024. 2022 memang ada pembangunan yang ada di Kota Sungai Penuh, ini diprogramkan oleh pemerintah sebelum saya. 2021 direncanakan dilaksanakan 2022. Kita tinggal melanjutkan saja. Kita tinggal melanjutkan apa adanya. Yang kita merencanakan itu tahun 2023 dan 2024 yang sedang berjalan sekarang ini. Jadi singkat, sangat singkat sekali. Jadi oleh sebab itu masyarakat ini kan, saya yakin masyarakat saya di Kota Sungai Penuh ini sangat memahami dan sangat tahu dengan kondisi yang demikian itu. Jadi tentunya saya menyampaikan kepada masyarakat Kota Sungai Penuh permohonan maaf saya selama periode saya 1 periode ini dengan waktu yang sangat singkat, saya belum bisa memenuhi harapan daripada semua masyarakat Kota Sungai Penuh. Saya yakin mereka masih menginginkan harapan-harapan yang saya janjikan itu untuk bisa terlaksana di periode berikutnya. Jadi sehubungan dengan hal yang demikian ini, apapun juga capaian-capaian yang sudah kita lakukan, baik dalam indeks pembangunan manusia, alhamdulillah kita tertinggi, untuk di Provinsi Jambi kita selisih sedikit dengan Kota Jambi. Walaupun kita urutan kedua, tapi selisihnya sedikit sekali, yaitu 76,2%. 76,2. Dan berikutnya lagi, kalau secara nasional, indeks pembangunan manusia yang ada di Kota Sungai Penuh ini itu urutan ke-38 secara nasional. Dari 500 sekian kabupaten kota, itu kita urutan ke-38. Jadi tidak sia-sia juga nih wali kotanya mantan orang akademisi ya. Ya, kita dari bekal kita sebagai, saya ini kan sebagai orang apa nama itu, dari basicnya pendidikan. Dari pendidikan. Dan berikutnya juga tentang masalah kesejahteraan daripada masyarakat kita di luar Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa ini Anda bisa hitung berapa kabupaten kota yang ada di Pulau Jawa. Jadi kita perkirakan sekitar 400 sekian kabupaten kota se-Indonesia ini, tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Sungai Penuh itu urutan keempat gitu. Urutan keempat se-Indonesia selain Pulau Jawa. Kita urutan keempat. Dan ditambah lagi dalam hal-hal masalah apa namanya itu,
tingkat kemiskinan Iya. daripada kota Sungai Penuh ini sangat rendah sekali, ya kan? Karena Tingkat SDM-nya kemiskinan. sudah terbangun tadi. Karena SDM sudah terbangun. Iya. Dan dalam hal pertumbuhan ekonomi, Iya. kota Sungai Penuh ini secara nasional kita Iya. masuk 10 besar. Iya, kita kan Pertumbuhan kota ekonomi. perdagangan juga, Ya, kota bisnis. perdagangan dan bisnis. Alhamdulillah, artinya kita mampu bangkit. Iya. Kita itu mampu bangkit untuk dari keterpurukan kita dengan dua musibah tadi. Iya. Dan juga kita selalu berusaha bahwa agar masyarakat kota Sungai Penuh itu bisa berusaha dan beraktivitas dengan aman dan nyaman tanpa ada gangguan Iya. apapun. Iya. Ini adalah modal utama yang harus Iya, kita benar. Kenyamanan ya. kenyamanan. Mm. Jadi sebagaimana kita ketahui, mohon maaf ya, Iya. karena di kota Sungai Penuh ini dengan beragam suku, Iya, ya, benar. dengan beragam suku yang Iya. ada di kota Sungai Penuh ini, pemerintah daerah harus menjamin kenyamanan Iya. dan keamanan mereka untuk beraktivitas dalam mencari nafkah. Jarang kita dengar adanya premanisme. Nah, ini harus kita ya kan? hindari. Alhamdulillah, dengan kondisi yang sekarang ini, Anda bisa lihat tidak Kalau ada segera laporkan yang namanya. tidak ada pemerasan. Sekarang ini tidak ada pemerasan lagi di kota Sungai Penuh. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar dan aman. Dan kita pun juga akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan daripada masyarakat yang berjualan yang ada di kota Sungai Penuh ini. Baik. Insya Allah mudah-mudahan kita tetap akan berkomitmen untuk melaksanakan keseimbangan daripada pendapatan masyarakat. Ini harus kita jaga. Baik. Ini sebagaimana berkah tadi yang terakhir itu adalah harmonis ya. Iya. Harmonis itu harus kita menjaga keseimbangan pendapatan. Iya. Jangan terlalu sinjang antara si kaya dengan Si miskin. itu terlalu sinjang betul. Jadi alhamdulillah tingkat kesejahteraan daripada masyarakat sekarang ini Harus sepertinya gini rasio di antara gini rasio antara di tengah-tengah masyarakat kota Sungai Penuh, kesenjangan daripada tingkat kesenjangan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat itu di kota Sungai Penuh 0,3. Gini rasio itu diukur dari 0 sampai 1. Dari 0 sampai 1. Anda bisa bayangkan Iya, 0 kalau 1 itu sudah mengkhawatirkan. Iya. Berarti kesenjangan antara 0,3. iya, antara si miskin dan si kaya dan kesejahteraan masyarakat itu jauh sekali berbeda. Dan kita sekarang ini kesenjangan itu 0,3. Alhamdulillah. Jadi kita berusaha untuk menurunkan terus kesenjangan-kesenjangan ini agar masyarakat semuanya untuk sejahtera semua. Dan berikutnya juga perlu saya sampaikan. Saya selalu berpikir bagaimana kota Sungai Penuh untuk sekian tahun yang akan datang. Jadi makanya saya berpikir pertama, masalah sampah. Iya. Ini betul-betul jadi pemikiran kita. Secara untuk program jangka pendek kita sudah melakukan Iya. apa yang harus kita lakukan untuk mengelola sampah yang ada di kota Tapi Sungai. bukan berarti harus seperti itu terus Ya, bukan harus seperti itu terus. Dengan kondisi sekarang ini, ya kalau saya berpikir singkat, ya udah selama periode saya kan udah clear dengan cara yang begini. Tapi kita tuh kan tidak seperti Iya, itu. iya benar. Kita harus memikirkan jangka panjang. Saya kepingin bagaimana nanti Iya. ya wali kota berikutnya 2030 sampai berikutnya Tidak perlu memikirkan bersusah sampah. payah ya. Tidak mikirkan sampah. Justru itulah saya memaksa. Saya bermohon dengan Pak Gubernur agar berdirinya TPA regional. Alhamdulillah sekarang ini kita sudah menandatangani MOU dengan Kabupaten Kerinci untuk berdirinya TPA regional. Artinya apa? TPA regional itu nantinya itu akan dikelola oleh pemerintah Provinsi Jambi nantinya. Jadi dengan kondisi yang sekarang ini, ada juga yang mengatakan bahwa kita tidak berhasil di dalam mengelola sampah. Jadi saya ini kadang-kadang bingung ya, kadang-kadang senyum-senyum saya lihat. Dulu di tempat pembuangan sementara sampah dulu itu sampah sudah mengkristal, menghitam, sudah membusuk di tempat pembuangan sementara. Kalau sekarang Anda lihat di Simpang Panik masih ada sampah, tidak ada sampah. Di depan Merentama Lama tidak ada lagi sampah, dan di mana-mana tidak ada lagi tumpukan sampah yang mengkristal, menghitam, membusuk di tempat pembuangan sementara. Kalaupun ada sampah, itu sampah yang baru dibuang. Artinya semuanya kita kelola. Ini satu yang harus kita laksanakan dalam mendirikan TPA regional yang nantinya ini tetap akan kita laksanakan karena MOU-nya sudah kita laksanakan. Yang kedua,
itu adalah spam regional. Karena memang spam regional, kita tahu bahwa Kota Sungai Penuh tidak punya banyak sumber daya alam, terutama sumber air bersih yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi sumber air bersih yang dimiliki di kota di Kerinci ini adalah Kabupaten Kerinci. Nah, jadi kita menginginkan bahwa masyarakat Kota Sungai Penuh ke depan ini itu mengkonsumsi air yang benar-benar steril dan bersih gitu loh. Mohon maaf, dengan kondisi kami sekarang ini, Kota Sungai Penuh 5 kecamatan, itu kami dari air yang diproduksi oleh PDAM Kota Sungai Penuh, itu adalah air dari Batang Merau. Yang tingkat pencemaran merkurinya itu sudah di ambang batas. Jadi saya tidak ingin masyarakat Kota Sungai Penuh ini berlama-lama, berlarut-larut mengkonsumsi air dari Batang Merau. Jadi oleh sebab itu kita ingin adanya spam regional. Spam regional itu nantinya akan ditangani oleh provinsi dan kerjasama kita dengan kabupaten, dan insya Allah dalam hal ini bisa terwujud, dan siapapun juga jadi bupati nantinya akan bisa terwujud hal ini, yaitu kita mengambil sumber air dari Danau Gunung Tujuh. Jadi air yang dari Danau Gunung Tujuh itulah yang kita aliri untuk dikonsumsi oleh masyarakat Kerinci secara keseluruhan. Termasuk Kota Sungai Penuh ya? Termasuk Kota Sungai Penuh. Dalam survei dalam survei itu dikatakan bahwa kalau air Danau Gunung Tujuh itu tidak terbuang ke arah Solok Selatan sana, dan itu dimanfaatkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat Kerinci secara keseluruhan, itu sampai ke Lumpur dan Batang Merangin cukup. Itu cukup untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi daripada mereka itu terbuang, saya pikir ada baiknya ini kan diolah untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Saya kira semua kita tahu tahu bahwa air Gunung Tujuh sangat jernih ya. Iya, dari 7 mata air gunung, Bang Amadi. Dari 7 mata air gunung, dan itu betul-betul sangat jernih. Saya kira tanpa proses pun juga layak diminum kok. Iya kan? Begitu. Tanpa proses juga sudah layak diminum. Jadi inilah yang kita harapkan ke depan, bukan hanya kita saja yang Kota Sungai Penuh saja yang menikmati, bahkan kalaupun Kota Sungai Penuh menikmati hal ini, saya kira itu menambah pendapatan untuk Kabupaten Kerinci nantinya. Kami kan tidak mungkin dapat gratis nanti kan di Sumumu dibikin keran, ya kan, berapa kubik Kota Sungai Penuh membutuhkan memanfaatkan, mengkonsumsi air dari Gunung Tujuh, nanti kami store ke itu kabupaten. kira-kira berapa lama nih Bang Amadi itu bisa terwujud, Bang Amadi? Iya, jadi sehubungan dengan hal ini kita sudah mulai MOU-nya sudah kita tanda tangani. Saya yakin paling lambat ini tanggal 2026 dengan provinsi, maksudnya MOU-nya. Iya, MOU dengan kabupaten, dan diketahui oleh Pak Gubernur. Saya kira tahun 2026 nanti ini akan terwujud. Dan tahun 2026 akan terwujud. Jadi termasuk spam regional, TPA regional, ini paling lambat tahun 2026. Insya Allah mudah-mudahan akan terwujud. Baik Bang Amadi, untuk terakhir menutup salam, tolong lebih dekat lagi Bang Amadi menyapa pendengar Andalas, karena ini yang di Renah Kayu Embun, yang di Kota Sungai Penuh, udah yang mungkin masih beraktivitas pada malam hari ini, siapapun masyarakat Kota Sungai Penuh sambil menjahit mungkin sedang mendengarkan kita. Ini Pak Wali Kota ini, meskipun sekarang lagi cuti kan, monggo disapa Bang Amadi sekaligus untuk menutup kebersamaan kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih saudara-saudara saya masyarakat Kota Sungai Penuh yang saya cintai, terutama sekali saya atas nama pribadi betul-betul ikhlas untuk membangun Kota Sungai Penuh yang kita cintai ini, terutama sekali membangun manusianya, dan ini merupakan suatu keikhlasan bagi saya. Saya berharap ke depan ini masyarakat Kota Sungai Penuh bisa bersama-sama dengan saya untuk membangun Kota Sungai Penuh ini. Dan berikutnya yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat Kota Sungai Penuh dimanapun juga berada pada malam ini, saya sampaikan sehubungan dengan kondisi sekarang ini adalah kita dalam suksesi pemilihan wali kota dan gubernur, pemilihan wali kota dan gubernur Provinsi Jambi. Saya menyampaikan kepada masyarakat Kota Sungai Penuh, jadilah pemilih yang cerdas, dalam artian kita harus cerdas melihat profil daripada kandidat yang akan kita pilih. Jangan sampai menjadi pemilih yang emosional, dalam artian mengedepankan emosi semata untuk memilih kandidatnya.
Yang kedua yang perlu, di samping kita melihat profil, tentunya peluang-peluang. Dalam hal ini untuk yang memungkinkan bisa kita andalkan untuk menjadi wali kota Sungai Penuh itu, tentu kita harus mendukung sepenuhnya. Jadi untuk itu peluang-peluang harus menang, ini juga harus menjadi perhatian bagi pada masyarakat kita. Jadi yang lebih dari semuanya itu, saya minta masyarakat Kota Sungai Penuh secara keseluruhan, marilah kita cerdas menilai dan melihat siapa kandidat yang akan dipercaya untuk menjadi wali kota tahun 2024-2029 nantinya. Dan satu hal, saya kira masyarakat Kota Sungai Penuh pun juga sepakat ya, daripada kita memulai dari nol, lebih baik melanjutkan. Saya kira ini yang paling tepat ya untuk masyarakat Kota Sungai Penuh yang dalam kondisi yang sekarang ini. Saya kira itu, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Amadi sekali lagi atas kehadirannya di Andalas FM, dan terima kasih untuk pemirsa dan juga pendengar. Saya Andi Andalas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.